terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Hendra Bakti hadir kembali menjumpai Anda dalam Sapa Sulsel untuk menyajikan informasi yang menarik dan juga perbincangan yang inspiratif di pagi hari ini tentunya. Yang pastinya saya berharap semuanya sudah pada siap untuk mengawali aktivitasnya dengan penuh semangat supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar dan berakhir dengan baik tentunya ya. Kali ini saya sudah bersama dengan salah seorang narasumber yang kemudian nanti akan berbagi cerita tentang apa ya? Yaitu tentang usaha kuliner yang ia jalankan. Kita ketahui bahwa saat ini lagi masa pandemi, bagaimana sih bisa mempertahankan usaha-usaha yang kita jalankan supaya terus eksis, tidak terpengaruh dengan adanya pandemi ini. Ini dia yang akan kita perbincangkan di kesempatan pagi hari ini. Telah hadir di studio ada Salsa yang merupakan salah satu owner sebuah usaha kuliner yang bernama Suki Delight. Halo, selamat pagi Salsa. Selamat pagi, Kak. Apa kabar? Baik. Terima kasih ya pagi-pagi udah datang ke studio Kompas TV Makassar. Iya, terima kasih sama-sama. Baik, langsung saja kita melihat di studio sudah dibawakan beberapa menu andalan dari usaha kuliner dari Salsa ini. Brandnya adalah Suki Delight. Iya. Suki Delight. Oke, kita lihat satu persatu menunya. Kali ini apa ini Mbak Salsa? Ini namanya spicy crab mentai. Jadi ini tuh kayak makanan Jepang. Di dalamnya tuh ada nasi yang udah diberi bumbu, udah dimarinasi. Terus ada crabnya. Wow. Iya, ada crab sticknya. Terus ada mayo mentainya. Tapi mayonya itu pedas. Terus di atasnya ada nori. Oke, kayaknya mungkin ada di antara Anda, ya mungkin sama seperti saya baru melihat menu seperti ini ya. Ini tadi lebih kiblat ke Jepang gitu ya, makanan Jepang ya. Iya. Oke, wow. Dengar-dengar ini yang menjadi favorit. Iya. Wow, pedas nih kayaknya nih ya. Iya, lumayan. Oke, selain ini ada lagi menu yang lain adalah ini dia. Kalau ini sih biasa kita lihat ya, ada telur dan juga ini apa namanya? Kalau ini namanya dumpling cheese dan salmon bowl rice bowl. Sebenarnya ini bisa menjadi dua menu yang berbeda, tapi juga ada pilihannya kalau mau di mix. Nah, kalau yang itu yang bentuknya segitiga, itu dumpling cheese. Jadi dalamnya itu ada lelehan kejunya. Oke, menarik. Terus ya. yang bundar itu, yang bakso-baksonya itu bakso ikan salmon. Oh, menarik. Ada telur juga, udah dibubuhi saus dan mayonaise. Ya, di bawahnya seperti biasa, nasi ya, nasi putih. Next, berikutnya apa lagi yang ini, Mbak? Kalau ini paru. Sama konsepnya tetap rice bowl yang sederhana, cuman yang ini kita menggunakan paru serundeng. Sebenarnya di sini saya bawanya mix juga, ada paru rica dan ada paru serundeng. Cuman yang ini kita mix paru rica pakai serundeng. Wow, kayaknya apa ya, bisa dibilang terobosan-terobosan baru ya yang dilakukan. Kalau ini kebanyakan telur nih kayaknya ya. Kalau ini otak-otak, ini otak-otak Singapura pakai saus telur asin. Wow. Iya, terus pakai telur orak-arik yang juga dikasih bumbu telur asin. Semuanya kelihatan kayak makanan-makanan luar ya. Oke, ini salah satu dessertnya ya. Iya, kalau ini tiramisu dessert box. Jadi dalamnya tuh kopi campur vanilla, terus ada cake coffee-nya. Oke. Selain yang Anda bawa di sini, ada varian lain lagi yang tinggalan yang Anda jajakan juga? Enggak ada sih, semuanya Kak. Ini? Semuanya iya seperti ini, cuman ada minumnya. Gitu. Minuman juga ya. Oke, kita mulai mengulik sedikit tentang usaha kuliner Anda ini. Sejak kapan Anda kemudian memutuskan untuk masuk di dunia kuliner, jadi seorang pengusaha kuliner? Kalau memutuskan untuk membuat suatu usaha, mau nyari uang-uang jajan, sebenarnya dimulai dari tahun lalu sih, Kak. Awalnya tuh cuman yang ini, terus nggak ada namanya, nggak ada nama Suki Delight-nya gitu, nggak ada. Saya jual yang spicy mentai ini untuk waktu itu nabung karena mau pertukaran pelajar ke luar negeri.
Jadi terus ternyata feedbacknya bagus banget. Teman-temanku pada suka, terus mulai mikir kayak kayaknya harus bikin yang baru lagi deh, yang seru lagi deh, yang lain, supaya yang kemarin udah coba yang mentai suka, terus mau coba yang lain lagi. Jadi pada saat setelah selesai project yang pertukaran tersebut, saya mulai mikir gimana kalau misalnya bikin brand makanan aja, usaha makanan aja. Jadi udah ada yang paling best sellernya, terus kita kreasikan lagi, kan ini bahan dasarnya juga suki. Terus suki itu kan ada banyak nih, ada otak-otak Singapura, ada yang dumpling-dumplingan. Jadi ya kita kreasiin aja. Dan artinya lebih ke fokus kepada suki begitu ya, kemudian divariasi. Dan Anda meniru konsep ATM nggak sih, amati, tiru, dan modifikasi, atau kayak Anda sendiri yang menciptakan menu-menu seperti ini? Sebenarnya kan ini sudah ada menunya, tuh sudah ada, bahannya tuh udah ada di pasaran, orang udah pada suka pada dasarnya. Tapi aku sesuaikan sama diriku sukanya kayak gimana sih, karena aku nggak terlalu suka yang kuah-kuahan, yang kayak berkuah kan. Pada dasarnya suki ini harusnya kayak pakai tom yum, kuah tom yum. Aku kreasiin jadi pakai nasi, ternyata enak, pakai telur ceplok, enak ternyata. Terus aku suka telur asin, olahan telur asin. Biasanya makan yang ayam salted egg atau udang salted egg. Kali ini aku coba pakai otak-otak Singapurnya, ternyata enak juga. Artinya Anda sebenarnya dari bahan bakunya udah ada, udah banyak beredar, dan orang-orang udah pada tahu sebenarnya ya. Di sini tinggal dibutuhkan modifikasi yang Anda lakukan begitu ya. Bagaimana memadukan sesuatu yang sudah ada sebenarnya, yang dibeli bahan bakunya sudah ada, yang banyak dikonsumsi juga oleh orang, tapi Anda modifikasi dan Anda padukan dengan sesuatu yang kalau dipadukan itu rasanya enak gitu ya. Jadi Anda mulainya di tahun lalu, kemudian mulai serius membuat nama brand dan membuat menu-menu lain selain menu utama yang pernah Anda buat pertama ini ya. Oke, penasaran saya ya. Mungkin pemirsa juga udah pada menantikan bagaimana review dari makanan-makanan yang dijajakan oleh Salsa ini. Langsung saja nanti setelah jeda pariwara berikut ini kita akan icipi menunya. Tetap bersama kami di Sahabat Sulsel. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ulik sedikit tentang Suki Delight, sebuah usaha kuliner yang dijalankan oleh Mbak Salsa yang saat ini tengah berusaha untuk tetap bertahan meskipun masa pandemi begitu ya. Nanti kita akan tanya-tanya soal itu. Nah, di studio sudah ada beberapa menu yang dibawa oleh Mbak Salsa. Saya akan mencoba untuk mencicipi. Mbak Salsa, yang pengen saya cicipi ini rekomendasinya yang mana nih? Yang paling best seller sih, Kak. Paling best seller? Iya, yang mentai. Mentai, suki mentai ya? Crab mentai. Crab mentai, oke. Ini dia. Coba kita lihat. Nah, kalau sepintas langsung kita lihat ada taburan rumput laut, nori ya. Yang kemudian ini adalah mayones bercampur dengan sambal yang kemudian kayaknya menu rahasianya Mbak Salsa ini ya. Oke, di dalamnya ini ada crab ya? Iya, crab. Oke. Kemudian ada nasi. Di dalam ini nasi goreng kah, nasi apa? Jadi nasinya udah dibumbui gitu, Kak. Oh, dibumbui ya? Iya. Oke, makanya dia nggak putih sama sekali begitu ya. Ini kayaknya bumbunya menyerap banget nih ya, sampai-sampai nasinya jadi warna seperti ini ya. Oke, saatnya kita cicipi. Oke, coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling khas banget nih yang ini nih kayaknya ya. Yang kan mayonya ya. Belum pernah saya dapatkan yang mayones yang kemudian dicampur, dimodifikasi, rasanya jadi seperti ini begitu ya. Iya. Oke. Crabnya juga sangat terasa. Saya ingin baluri sedikit dengan rumput lautnya ya. Oke, kita coba lagi. Sebenarnya kalau mentai-mentai yang lain itu dia nggak terlalu dibumbui seperti ini sampai warnanya benar-benar berubah, kayak jelas bahwa dia itu udah dibumbui, udah dimarinasi.
Kalau mentai-mentai pada umumnya itu dia cuma nasi putih, terus kalau mau dicampur bumbu sedikit pakai norinya itu, iya. Tapi kalau yang mentainya Suki Delight, dia ada campuran-campuran yang lainnya lagi seperti minyak wijen. Gitu. Memang nasinya sangat terasa ya, paduan bumbu yang menyerap ke dalam nasi ini sampai di lidah itu rasanya kita nggak sama sekali nggak merasakan nasi putih asli begitu ya. Ada paduan bumbu yang kemudian sudah menyerap ke dalamnya, kemudian crabnya sangat terasa, dan yang paling terasa lagi, coba saya pengen ngerasain tanpa nasi deh ya. Lembut, gurih, tajam di lidah. Oke, menarik sekali ya. Ini kamu dapatkan menu ini bagaimana ceritanya dan siapa yang turun langsung membuat makanan seperti ini? Jadi agak menarik nih Kak, kalau yang mentai, karena mentai itu kembali lagi udah ada namanya, tapi umumnya itu harganya mahal banget. Nah, itu berawal dari kayak, penasaran banget nih, ini mentai rasanya kayak gimana sih? Kok kayak cantik banget, menarik banget, menggugah selera. Terus setelah coba, kayaknya gampang deh untuk dibuat. Kan sebenarnya mentai ini awalnya dia itu terbuat dari, bukan pakai crab yang seperti ini. Dia pakai salmon, ikan salmon. Kemudian coba aku kreasiin ke bahan yang lebih murah lagi, karena salmon itu mahal banget. Iya. Jadi pas coba pakai crab, ternyata lebih gurih. Nah, kemudian aku kreasikan gimana nasinya ini supaya nggak hambar, supaya lebih kaya akan rasa. Jadi deh seperti ini. Itu cuman pure ke kreativitasan aku aja. Pure kreativitas kamu aja, berarti kamu turun langsung membuat ini? Iya. Dasar-dasar atau ilmu tata boga yang kamu miliki memang sudah lama kamu tekuni atau otodidak baru-baru ini aja? Enggak, bener-bener baru ini aja. Jadi kalau yang mentai ini waktu sebelum saya project ke luar negeri tahun lalu, rasanya tuh belum seperti ini, belum sempurna. Jadi udah ada campurannya, sudah ada rasanya yang mengarah ke sini seperti sekarang ini. Tapi seperti belum seperti ini. Tapi setelah saya project di sana, di mana saya harus diharuskan untuk masak sendiri, pakai kayak indera perasanya diuji banget. Nah, jadi deh seperti ini pada saat artinya pulang, kamu udah pada sempurna. saat di luar negeri itu di negara mana waktu itu? Republik Ceko. Ceko. Ada ilmu yang kamu dapatkan di sana kemudian kamu terapkan dalam menu-menu makanan yang kamu buat nggak? Mungkin referensi makanan dari sana atau karena hanya kamu harus memasak sendiri di sana akhirnya kamu beranikan diri untuk membuat menu seperti ini? Jujur orang sana itu nggak muluk-muluk rasanya, kayak tidak banyak rempah dan lain sebagainya. Cuman pada saat saya kan juga bawa nih bahan yang untuk mentai ini supaya saya bisa buat di sana. Mereka suka. Jadi pada saat saya cobakan ke mereka, mereka bilang ini rasanya unik banget kayak gitu. Wow, kenapa Anda balik? Kenapa nggak buka usaha di sana aja ya? Mikirnya mau gitu, semoga ya ke depannya. Baik. Nah, berikut kita akan melihat beberapa varian dari dokumentasi foto-foto yang telah kami ambil tentang Suki Delight ini. Nah, kita lihat aja. Ini adalah Instagram dari Suki Delight. Jangan lupa untuk di-follow. Jadi tulisannya seperti itu, Suki Delight. Anda bisa sambil melihat Instagramnya sambil menonton acara ini ya. Selanjutnya, nah ini dia spesies crab mentai ya, yang tadi saya cicipi ya. Rasanya enak banget tuh ya. Anda patut mencoba. Berikutnya, ini dessert ya? Iya, yang tiramisunya. Tiramisu. Yang Anda bawa hari ini apa? Yang tiramisunya. Tiramisu juga ya. Next. Nanti kita icipi tiramisu dessertnya ya. Ini dia paru rica rice box. Nah, bagi penggemar paru nih harus mencicipi yang seperti ini ya. Kalau paru disandingkan dengan telur memang udah banyak juga ya yang melakukannya ya. Mungkin Anda mengandalkan rasa di sini ya. Next. Kita lihat. Ini dia yang hampir nampak keseluruhan menu yang ada di sini ya. Bisa Anda jelaskan yang ini? Yang ini?
Yang ini waktu masih yang tadi Budar itu kemasannya yang dulu. Cuman dari segi banyaknya sama aja, cuman kayaknya dari segi visualnya lebih bagus kalau kotak ya. Aku menggugah selera kali ya. Research juga ke orang-orang lebih bagus kalau kotak atau yang Budar. Jadi sekarang yang kotak. Oke, next. 20K for all. Jadi yang menariknya menu-menu yang dibawa oleh Mbak Salsa pada hari ini dan juga yang tampil di layar kaca adalah semuanya dengan harga Rp20.000. Iya. Betul seperti itu ya? Iya betul Kak. Oke, next. Oke, juga sudah ada di bawah saat ini salmon bowl rice bowl. Oke, berikutnya ini dia beberapa variannya. Dan ini masih tampilan waktu masih pakai wadah bundar ya. Iya. Sekarang udah kotak ya. Oke, kita cicipi dessertnya tiramisu ya. Iya, tiramisu. Coba kita lihat. Ini udah dibuburi coklat kayaknya di atasnya ya. Coklat bubuk. Coklat bubuk. Kita rasakan tiramisu pagi-pagi. Dessert yang banyak banget disenangi oleh orang. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut, manisnya pas kayaknya ya, nggak terlalu manis, nggak terlalu berada di tengah-tengah ya. Sekali lagi, ini juga yang paling best seller sih Kak, karena kebetulan dessertnya cuma satu, jadi yang paling best seller juga yang ini. Saya rekomendasikan untuk bisa dicoba juga karena memang rasanya cukup pas begitu ya. Artinya kadang kita kalau memakan sesuatu yang terlalu manis, biasanya begitu cepat untuk kenyang dan lain-lain begitu ya. Jadi kalau pas-pas itu rasanya pengen lagi gitu ya. Oke. Iya, Selanjutnya kita akan berbicara tentang bagaimana kemudian bisa bertahan dan bersaing di tengah banyaknya pengusaha kuliner yang saat ini ada di Makassar. Nah, bagaimana bertahan di pandemi dan bagaimana bersaing dengan pengusaha lain, langsung akan kami bahas setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Saya masih bersama seorang pengusaha muda yang terjun di dunia usaha kuliner yang ingin tetap bertahan meskipun saat ini lagi di masa sulit, yaitu masa pandemi, begitu ya. Ayo kita coba tanya-tanyain bagaimana kemudian kiat-kiat yang harus dilakukan ketika kita ingin mempertahankan usaha kita, begitu. Masih bersama dengan Salsa, owner dari Suki Delight. Makanannya ada di depan saya, beberapa sudah saya icipi, dan selanjutnya jika Anda berminat ya silakan lihat Instagramnya Suki Delight ya. Mbak Salsa, Anda membuka usaha di tahun lalu, otomatis juga mungkin waktu itu banyak yang respon. Nah, memasuki masa pandemi bagaimana respon sejauh ini? Apakah tetap banyak pemesan atau bagaimana? Untuk beberapa pengusaha, kayak pandemi itu menjadi sebuah hambatan banget Kak. Di sekitar rumahku aja yang benar-benar terkena dampak pandemi, mereka nggak bisa menjual. Nah, cuman untuk Suki Delight sendiri karena kita memanfaatkan apa yang sudah ada, jadi kan sekarang orang-orang di masa pandemi pastinya bakal pesen dari rumah. Nah, mereka nggak mencari di pinggir jalan dan lain sebagainya. Jadi kita memang baru masuk di Grab itu 1 bulan yang lalu, yang pas-pas tengah-tengah pandemi. Nah, dan sejak masuk di Grab, pandemi itu seperti udah nggak ngaruh lagi karena mereka memang nggak datang ke rumah, mereka tidak mencari dengan keluar rumah, jadi mereka cuma lihat dari HP, dari rumah, jadi memang aplikasi-aplikasi sosial media seperti Instagram juga, Facebook itu harus dimanfaatkan dengan baik. Dan saya menerapkan hal itu terhadap Suki Delight. Saya promosi di Facebook, saya aktif di Instagram, mengendorse orang juga, dan di Grab kita ikut promo sehingga walaupun pandemi ini sama sekali nggak berdampak buruk terhadap perkembangan kuliner beberapa pengusaha yang memang memanfaatkan situasi pandemi ini, justru malah lebih berkreasi. Gimana sih orang-orang yang bosan di rumah mau makan dituntut apa? Untuk memutar otak gitu ya, bagaimana untuk kemudian usaha kita ini tetap bertahan. Nah, dari pemaparan Mbak Salsa tadi ada beberapa poin yang kemudian bisa diterapkan dalam usaha kuliner yang ingin Anda jalankan. Mungkin yang pertama, jangan lupa untuk kemudian
usaha Anda ini bisa dipesan melalui aplikasi online agar kemudian memudahkan untuk pengiriman dan lain-lain. Kemudian juga tadi tipsnya aktif di sosial media untuk mempromosikan usahanya, kemudian memakai jasa selebgram untuk endorse dan lain-lain begitu ya. Itu beberapa tips untuk bisa mempertahankan. Selain yang Anda sebutkan lagi, ada tips lain yang mungkin Anda bisa bagikan kepada calon pengusaha di rumah mungkin? Just be authentic. Oke. Menunya itu harus benar-benar tidak duplikat. Oke, kita bisa terinspirasi dari menu-menu yang udah ada namanya, dari menu-menu yang sudah terkenal. Tapi jangan lupa ini produkmu, ini rasamu. Jadi apa yang bikin kamu berbeda itu juga suatu strategi pastinya. Jadi selain yang pertama tadi aktif di pemesanan online, kemudian aktif di sosial media, yang paling utama juga adalah mengenai rasa dari makanan itu ya, pastinya ya. Itu yang kita jual. Kalau misalnya rasanya memang enak, pasti akan terus mendapat pesanan begitu ya. Nah, gimana caranya untuk yang ingin merasakan masakan atau makanan yang Anda jajakan ini? Apakah Anda sudah membuat tokonya, warung makannya, atau sejauh ini Anda hanya aktif di sosial media? Sejauh ini untuk restorannya, untuk dine-in itu belum ada. Ini pure masih home industry, jadi masih rumahan. Tapi di rumah juga kita harus pasang spanduk karena kalau orang-orang mau mencari itu mudah, walaupun tidak bisa makan di tempat, tapi orang-orang tetap tahu ini di mana. Jadi Suki Delight itu ada di Jalan Raja Wali 2 nomor 10. Dan kita juga ada di aplikasi Grab. Sejauh ini masih di aplikasi Grab, di GrabFood, namanya sama Suki Delight. Dan kalau mau lihat testimoninya atau menu-menu apa aja sih yang ada dan promo-promo apa aja sih yang ada, karena bisa aja promo yang kalau kita jemput sendiri dan pakai Grab itu kan berbeda, bisa saja. Nah, kalian bisa follow di Instagram @SukiDelight, dan nanti di situ akan ada foto-foto makanan produk-produknya. Untuk lebih lengkapnya Anda bisa melihat foto-foto dan juga testimoninya di Instagram Suki Delight begitu ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Salsa sudah berbagi inspirasi bagaimana kemudian tetap mempertahankan usaha kita di tengah pandemi saat ini begitu ya. Kita yakin apa yang kita lakukan itu harus benar-benar out of the box begitu ya, untuk kemudian bisa bertahan ya, karena ini harus butuh pemikiran yang besar juga untuk bagaimana bisa bertahan di tengah pandemi ini. Terima kasih sudah hadir di Studio Kompas di Makassar. Jangan lupa untuk mengikuti Instagramnya Suki Delight, dan sukses untuk Anda semuanya. Terima kasih Anda telah menyaksikan acara Sapa Sulsel untuk pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih.